Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan segera membawakan Warta Berita PTS tanggal 7 Mei. Kasus mengemudi di bawah pengaruh narkoba melonjak drastis dari 2.600-an kasus pada 2 tahun lalu menjadi 8.600-an kasus pada tahun lalu. Dan dalam 3 bulan pertama tahun ini saja telah melampaui 3.000 kasus. Menanggapi kecenderungan ini, Kementerian Transportasi dan Komunikasi (MOTC) berencana merevisi undang-undang mengadopsi hukuman lebih berat untuk pengemudi dan juga penumpang. Tanggal 6 pagi, sebuah mobil di distrik Ingke menerobos sawah hingga bagian depannya penyok. Pengemudi tiba-tiba berbelok ke jalur berlawanan dan menyebabkan tabrakan beruntun pada 8 kendaraan dan melukai 6 orang. Lewat tes air liur, oknum pria dinyatakan positif menggunakan narkoba dan dialihkan ke kantor kejaksaan atas tuduhan membahayakan keselamatan publik. Kasus mengemudi di bawah pengaruh narkoba telah menyebabkan sejumlah kematian dan korban cedera, meliputi pejalan kaki di Kilung, guru wanita di Ilan, dan 2 korban di Changhua. Oleh sebab itu, Kementerian Transportasi dan Komunikasi berencana melakukan amandemen undang-undang. 吸毒这件事本身是有罪的，好，你都已经吸了毒，有罪的事情先做了之后，你又开车又伤害到别人，我觉得这个罪责可能要跟酒驾可能不太一样。 Kasus mengemudi di bawah pengaruh narkoba melonjak dari 2.600-an kasus 2 tahun lalu menjadi 8.600-an kasus tahun lalu dan total 3.223 kasus dalam 3 bulan pertama tahun ini. Mengantisipasi maraknya kasus, MOTC berencana melakukan amandemen undang-undang dengan menjatuhkan sanksi kepada pengemudi dan juga penumpang. Sebanyak 6.800 orang menandatangani petisi yang mengusulkan agar pengemudi di bawah pengaruh narkoba dan menyebabkan kematian yang disamakan sebagai pembunuhan direvisi sebagai tindak pidana pembunuhan berencana dengan sanksi terberat berupa hukuman mati. Otoritas mempertimbangkan hukuman berat untuk memberantas kasus mengemudi di bawah pengaruh narkoba, namun pakar juga menyarankan upaya pencegahan memerlukan pendekatan multi aspek, dimulai dari aspek fundamental yakni menekan jumlah pengguna narkoba. Insiden tabrak lari terjadi di Hualien. Mobil seorang petugas polisi yang sedang cuti ditabrak dari belakang oleh sebuah van pada hari Senin malam. Van itu tidak berhenti, malah melaju kencang dan kabur. Melalui pelacakan, polisi telah menemukan pengemudi dan 3 penumpang van tersebut. Semuanya merupakan pekerja migran asal Thailand yang telah tinggal melebihi batas waktu izin. Seorang petugas polisi yang sedang cuti di Hualien sedang mengemudi di Jalan Provinsi 9 ketika ditabrak dari belakang oleh sebuah van dan mengalami beberapa luka lecet. Van tersebut tidak berhenti, malah melaju kencang, kemudian disembunyikan di semak-semak untuk menghindari pelacakan. Polisi dengan cepat menemukan dan menangkap pengemudi wanita tanpa SIM berusia 34 tahun bersama seorang pria dan 2 wanita lain sebagai penumpang. Semuanya merupakan PMA Thailand yang diyakini bekerja secara ilegal di perkebunan semangka di Hualien. Selain menyerahkan pengemudi ke kantor kejaksaan atas kasus tabrak lari, PMA lainnya juga didakwa dengan tuduhan tinggal ilegal. Total 60.000 metrik ton limbah konstruksi dan tanah galian baru-baru ini dibuang di lereng bukit di 3 kabupaten dan kota di Taiwan Tengah oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian meraup keuntungan ilegal lebih dari 100 juta dolar Taiwan. 10 perusahaan dan 57 individu yang terlibat dalam 2 kasus terpisah didakwa kemarin. Di salah satu kasus, oknum bahkan mempekerjakan PMA untuk mengumpulkan secara manual sisa-sisa dan pecahan guci yang terkubur di dalam tanah yang dulunya tanah makam. Kantor Kejaksaan Distrik Yunlin menggerebek sebuah sindikat limbah tanah lintas daerah mencakup ekskavasi teknis di bagian hulu, makelar, dan rantai industri sumber daya tanah. Volume limbah tanah yang ditimbun secara ilegal di distrik Tongshi dan Siluo di Yunlin dan kota Changhua mencapai 32.000 ton. 10 perusahaan dan 35 pelaku semuanya didakwa. 涉嫌违反这个废弃物清理法，而且该业者甚至将部分土方运往某山坡地。 这个也可能会构成水土保持法。 Sebuah perusahaan konstruksi di Taipei menerima kontrak proyek terowongan jalan tol di Taichung. Berhubung tempat ini semula merupakan area pemakaman, tanah yang digali mengandung materi berupa guci, batu nisan, dan besi rongsok. Namun demi menghemat biaya, perusahaan konstruksi melaporkan tanah galian tersebut sebagai tanah biasa. Tak hanya memalsukan dokumen, oknum juga mempekerjakan sejumlah PMA untuk mengumpulkan sisa-sisa makam dan menghemat 63 juta biaya penanganan limbah. Jika digabung dengan biaya restorasi lingkungan, totalnya mencapai 100 juta dolar.
Seorang pemilik lahan di Desa Luku, Kabupaten Nantou yang menggunakan dalih lahan tersedia gratis bersekongkol dengan operator nakal untuk menimbun lahan dengan menggunakan tanah limbah konstruksi seberat 2,8 ton yang berasal dari Linkou. Kejaksaan Distrik Nantou mendakwa 22 oknum termasuk pemilik lahan dan kontraktor atas pelanggaran UU Pembuangan Limbah. Lembaga Keuangan Internasional Goldman Sachs mendaftarkan Taiwan dan 3 negara lain masing-masing Afrika Selatan, India dan Thailand sebagai kawasan dengan risiko krisis minyak yang lebih tinggi. Kementerian Perekonomian menanggapi cadangan aman minyak dan gas saat ini lebih tinggi daripada standar regulasi. Sebuah tanker minyak raksasa milik perusahaan Bahari Formosa Plastik yang mengangkut 2 juta barel minyak mentah berlabuh di Pelabuhan Mailiao tanggal 7 siang. Kapal ini melewati Selat Hormuz pada pertengahan April dan membawa pasokan minyak yang dibutuhkan Taiwan. Ini juga merupakan tanker pertama yang tiba di Taiwan melalui Selat Hormuz sejak pecahnya konflik Timur Tengah. Guna mengurangi kekhawatiran terkait krisis minyak mentah di Taiwan, operator berencana menaikkan skala kapasitas penyulingan dari 43% menjadi 60% pada Mei dan 80% pada Juni. Namun cadangan bahan bakar fosil Taiwan kembali menjadi fokus internasional. Laporan terbaru Lembaga Keuangan Internasional menunjukkan cadangan minyak global telah menyusut ke level terendah selama 8 tahun terakhir. Selain Afrika Selatan, India, dan Thailand, Taiwan juga disebut sebagai kawasan dengan resiko krisis minyak yang lebih tinggi. Cadangan minyak dan gas alam saat ini masing-masing memenuhi kebutuhan untuk 90 hari dan 11 hari, melampaui standar regulasi sehingga pasokan domestik dijamin aman. Harga jual juga berada di kisaran stabil. 我们目前大概有规划7个接收站，那现在每个接收站都有不等的挑战，那这会造成我们的安全储槽的容量其实不够，天数也会有影响。 Kendati demikian, pakar mengingatkan komoditas LNG dari Qatar menyumbang 30% dari pangsa kebutuhan di masa lalu. Kini ditambah 50% oleh pembangkit listrik tenaga gas, maka pasokan listrik yang terimbas mencapai sekitar 15%. Sehingga masalah penyusutan dan persediaan gas alam menjadi isu yang lebih patut diperhatikan. Waspadai arus tersembunyi saat berenang atau main air di sungai atau lembah. 2 kecelakaan tenggelam mematikan terjadi di 2 air terjun berdekatan di Pingtung dalam 1 minggu ini, mengakibatkan 2 orang meninggal. Karena insiden terjadi di tempat suci penduduk asli Taiwan, kantor kelurahan setempat berencana untuk menerapkan sistem tur berpemandu, mengharuskan pengunjung untuk didampingi pemandu profesional bertujuan melindungi lingkungan dan memastikan keselamatan wisatawan. Tanggal 6, seorang wanita 60-an tahun tenggelam saat berenang di air terjun di Macia Pingtung. Tanggal 1, nasib yang sama juga menimpa seorang pria 20-an tahun di sebuah air terjun berdekatan. Kedua lokasi ini dianggap sakral oleh penduduk asli setempat dan bukan perairan terbuka bagi umum, tapi pemandangan indahnya membuat banyak wisatawan menganggapnya sebagai destinasi tersembunyi. Mengingat bahwa jalur air di sini menyimpan banyak arus bawah yang sangat berbahaya, kantor kelurahan berencana menetapkan sistem tur berpemandu, mengharuskan pengunjung untuk ditemani pemandu profesional dengan tujuan melindungi lingkungan dan menjaga keselamatan wisatawan. Pemirsa, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.